Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Pada Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Jatinom yang saya hormati, dan Pak Dr. Nasidik sebagai calon guru penggerak yang saya hormati pula. Waktu sudah menunjukkan jam 11:20, maka mari acara diseminasi calon guru penggerak segera kita mulai. Namun sebelumnya, mari tiada kita selalu memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan berkumpul di ruang guru dalam rangka diseminasi calon guru penggerak. Dan tiada lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya yang menanti-nanti syaratnya di yang mulutnya nanti. Sebelum acara kita mulai, akan kami haturkan urutan acara yang insya Allah akan kita lalui pada siang ini. Suatu pembukaan, dua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian pemaparan materi dari dua guru calon penggerak, Bapak Edi Sulistianto SPD MPD dan Bapak Sri Marsidik SPD MPD calon. Yang keempat insya Allah lain-lain, dan yang terakhir penutup. Dan untuk mengawali pertemuan kita agar pertemuan hari ini dicatat sebagai ibadah kita, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan menyebut nama Allah, acara kita pada siang hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkatan dan kebarokan untuk kita semuanya. Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Asnawi SPD MPD. Waktu dan tempat kami haturkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru semuanya yang berbahagia, dengan tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan tetap nanti bernilai ibadah dan tetap berkah Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita melakukan kegiatan inseminasi calon guru penggerak angkatan 7 yang di sekolah kita SMP Negeri 1 Jatinom. Ada Bapak Sri Marsidik SPD dan Bapak Edi Sulistianto SPD. Mudah-mudahan nanti apa yang dilakukan mereka berdua bisa berjalan dengan lancar, sukses, karena ini memang merupakan salah satu tahapan dari calon guru penggerak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harus dilalui. Mudah-mudahan kita berharap semuanya nanti bisa diselesaikan dengan baik, bisa lulus sebagai guru penggerak, dan nanti mudah-mudahan juga akan muncul lagi di ruangan ini Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Jatinom ini yang nanti berkenan untuk ikut seleksi calon guru penggerak yang sekarang sudah berlangsung. Dan saat ini yang sudah terekam di saya ada satu teman kita yang telah melakukan
proses pendaftaran, yaitu Ibu Aida. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang lain yang bisa mengikuti jejak-jejak Bapak Ibu guru yang telah sebagai menjadi guru penggerak dan calon guru penggerak. Dulu sudah diawali oleh Pak Legislator SPD, sekarang ada 2 guru lagi, dan nanti akan disusul lagi, dan nanti akan disusul lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi kemajuan di sekolah kita ini, SMP Negeri 1 Jatinau, menjadi yang lebih baik lagi. Diseminasi. Nah ini Bapak Ibu, ini bahasa Indonesianya dan benar diseminasi atau diseminasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di sana tersurat diseminasi itu penyebaran informasi yang disesuaikan dengan situasi yang ada saat ini. Kalau diseminasi itu dicari di kamus sepertinya tidak. Ini karena kata-kata ini sudah dulu sejak lama sudah dipakai kegiatan-kegiatan dengan nama ini. Dan dulu ketika di MTMP Bahasa Indonesia di SMP Klaten ini dibahas. Karena ini semuanya yang dilakukan hari ini bisa berjalan, bisa bermanfaat bagi semuanya. Jadi mungkin nanti Pak Sri Marsidik dan Pak Devi Sulistanto akan memaparkan, akan menyampaikan sesuatu yang diperoleh ketika dia melakukan pendidikan, latihan dan sebagainya sebagai calon guru penggerak kepada kita semua. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi pada siang hari ini yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita calon guru penggerak kata 7, saya nyatakan bisa dilaksanakan dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ismail Meski DPD yang sudah menjaga kesempatan dan berbicara sama diseminasi pada siang ini. Sekitar yang ketiga yaitu pemaparan atau penyampaian materi. Materi yang pertama Bapak Diki Sulistianto SPD MPD, yang nanti kedua Bapak Setiwas Sintik SPD, dan seandainya untuk lain-lain ada tanya jawab langsung saja panjenengan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wasbihi nasta'in ala umuri dunya waddin, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kami berdua kita bersama masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Kami akan menyampaikan beberapa hal hasil belajar kami selama beberapa waktu sepertiga perjalanan kami menuju ke pendidikan di calon guru penggerak Kata 7 Kabupaten Klaten. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi toladan bagi kita bersama dalam menapaki hidup, menapaki tugas, menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari untuk mewujudkan tujuan kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, mewujudkan murid-murid yang menjadi buah dari kebudayaan di masa yang akan datang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas fasilitas yang diberikan kepada kami. Kemudian kesempatan Bapak Ibu semuanya untuk
mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Sebelum saya masuk ke materi, pada siang hari ini kita akan memaparkan salah satu hasil dari pembelajaran yang kami lakukan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Sebagai wacana terlebih dahulu, dalam pendidikan guru penggerak nanti akan dibagi menjadi 3 modul, 3 tahapan, 3 fase. Kami sudah mengalaminya sepertiga di modul yang pertama. Modul pertama dibagi menjadi 4 topik. Dimulai yang pertama, kemarin kita sudah mendapatkan dasar-dasar pendidikan, filosofi pendidikan yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai dasar tujuan pendidikan nasional sekarang. Kemudian yang kedua, kita mulai dikenalkan, digembleng dengan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang akan kita kembangkan, nilai-nilai yang akan kita bawa ke depan untuk membawa pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak, di mana kita nanti diminta untuk memberikan wacana kita, tujuan kita, visi kita ke depan, mau kita bawa kemana murid-murid kita, anak-anak didik kita. Ini penting karena komitmen kita dari awal adalah untuk membawa buah-buah kebudayaan anak-anak kita menuju menjemput cita-cita masing-masing. Dan yang terakhir adalah budaya positif. Ini kami pilih budaya positif untuk kami diseminasikan kepada Bapak Ibu semuanya, karena ini menurut kami sangat urgen, sangat penting, terutama di SMP Negeri 1 Jatinong. Setelah kita lihat beberapa waktu terakhir, anak-anak kita perkembangannya cukup memprihatinkan. Juga hasil diskusi kita berdua bahwa ini penting kita kembali lagi mengembalikan visi kita untuk membawa anak kita di dalam menyelesaikan masalah, di dalam manajemen konflik dan seterusnya di kelas. Maka untuk disiplin positif ini akan kita pilih untuk kita diseminasikan seperti itu. Namun paling tidak untuk pembuka akan sedikit kami cuplik beberapa topik di awal, dimulai dari filosofi pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengambil filosofi KHD sebagai dasar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Selama ini tujuan pendidikan nasional masih terkotak pada hal-hal normatif dan lebih berplatform pada kebudayaan atau budaya dari barat, teori dari barat, ilmu dari barat yang kemudian diimplementasikan di Indonesia. Namun oleh Mas Menteri sendiri kemudian filosofi ini direformasi lagi, dikembalikan menggunakan filosofi yang benar-benar bersumber dari kebudayaan bangsa Indonesia. Dipilih KHD Ki Hajar Dewantoro sebagai tokoh pengajaran, tokoh pendidikan di Indonesia. Secara garis besar intinya bahwa visi kita ke depan, filosofi kita ke depan adalah guru, karena posisi kita guru, dituntut, diminta, diharapkan untuk bisa menuntun siapa, menuntun murid-murid kita untuk menjemput cita-cita di masa datang, di masa yang akan datang. Namun bagaimana kita menuntun siswa-siswi atau murid-murid kita untuk menjemput cita-citanya, untuk menuju ke
kalau saya istilahnya menjadi buah kebudayaan di masa depan. Karena ini selama ini kita hanya membawa pendidikan itu dengan kurikulum yang sudah ada, dengan hal-hal yang sudah ada. Yang kadang-kadang itu jauh dari apa yang ada, realita yang ada di lingkungan. Kita samakan murid kita, dan itu sangat. Setiap murid, setiap insan, setiap manusia itu sudah membawa bakat masing-masing, sudah membawa kodrat masing-masing. Istilahnya adalah kodrat alam. Mereka berbeda-beda ketika dilahirkan di dunia. Ada yang mempunyai bakat di matematis misalkan, ada yang mempunyai bakat di olahraga misalkan, ada yang mempunyai bakat di kesenian misalkan. Dan itu harus difasilitasi, dan itu harus diferensiasikan. Untuk siswa, untuk murid itu juga harus berbeda. Selain kodrat alamnya yang harus kita bawa adalah kodrat alam, kodrat zaman. Karena anak-anak inilah yang kemudian membawa buah dari pembelajaran kita, buah dari apa yang kita sampaikan di kelas untuk menjemput masa depan di masyarakat. Jadi penyesuaian dengan kegiatan kebutuhan di masa depan ini sangat mutlak. Maka di kurikulum Merdeka sendiri memang sangat kental di mana kodrat alam dan kodrat zaman ini kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran, terutama dalam kurikulum yang kita pakai. Itu yang memang harus kita sampaikan sebagai dasar untuk berjalan ke depan. Kemudian di materi yang kedua kita mendapatkan peran, nilai, serta fungsi kita sebagai guru penggerak. Salah satunya adalah seperti ini, kita menyampaikan apa yang kita sampaikan untuk berkolaborasi bersama-sama menuju tujuan pembelajaran, menuju tujuan pendidikan nasional yang kita capai. Ilmu yang kita dapat selama pendidikan tidak akan menjadi bermanfaat ketika kita gunakan sendiri. Ilmu yang kita serap dalam pendidikan tidak akan ada fungsinya, tidak ada esensinya ketika tercapai. Sudah saatnya mari kita berkolaborasi bersama-sama, bergandeng tangan untuk kembali ke tujuan apa yang sebenarnya harus kita laksanakan sebagai seorang guru. Seperti itu. Jadi kami memang digembleng selama beberapa saat 9 bulan, 6 sampai 9 bulan untuk yang kemudian membawa tadi semangat untuk mencapai pembelajaran, semangat atau kalau saya istilahnya kitoh kita dari awal untuk membawa anak-anak kita menuju ke cita-cita di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, visi guru penggerak. Di visi ini kami memang ditantang untuk memberikan target ke depan. Ini agenda kami berdua, mungkin minggu depan akan ada penyampaian visi kita nanti mungkin atas izin Bapak Kepala Sekolah dan beberapa di manajemen sekolah, kita akan lagi visi kita ke depan mau dibawa kemana saja dalam waktu yang akan datang. Yang terakhir adalah budaya positif, di mana ini penting karena apa yang akan kita lakukan, apa yang kita bawa adalah objek kita adalah murid, manusia, siswa, individu, dan ini harus kita gerakkan. Ini nanti akan kita sedikit beri gambaran. Tidak mungkin kita bisa semuanya sampaikan Bapak Ibu karena sangat panjang tahapan menjadi disiplin budaya positif ini. Ini akan kita cuplik sedikit-sedikit nanti ke depan. Akan kita padukan dari dua sisi kita. Saya sendiri dari awal menjadi seorang pendidik selalu membawa falsafah pendidikan pembebasan. Paulo Freire sangat mempengaruhi gerakan saya. Kemudian Pak Siddiq sendiri sangat terpengaruh dengan pendidikan Islami.
Jadi nanti kita berdua akan sedikit memadukan hal tersebut. Saya akan lebih memandang anak itu dari bagaimana dia membebaskan dirinya dari peradaban yang ada. Kita mulai sedikit, kita akan bergerak. Kita fokus di budaya positif. Saya menggunakan modul 1.4 yang sudah dikembangkan. Memang harus seperti ini karena ini platformnya, bahwa apa yang akan kami sampaikan ini tidak lepas dari modul yang dikembangkan oleh para ahli di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Secara garis besar, nah kita mulai dari ini dulu Bapak Ibu. Mari kita berdialektika hari ini. Nanti saya minta kita akan ada sedikit dialog dua arah supaya hari ini kita bisa saling memberikan pencerahan. Kita mulai dari pertanyaan pematik. Setuju dan tidak setuju? Monggo, ini menjadi hal yang biasa, hal yang selama ini sudah kita lakukan. Menurut Bapak Ibu semuanya, yang pertama, hukuman yang sudah selama ini kita atau beberapa dari kita melakukan terhadap anak ini, bisakah mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu semuanya bagaimana? Bisa. Ada yang tidak. Mari nanti di akhir bisa kita renungkan, kita refleksikan, dan nanti kita bisa menjawab bersama. Apakah tetap itu hukuman ini jadi bisa atau jadi tidak bisa, ataupun sebalik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Misalnya anak diminta untuk mengerjakan tugas, anak diminta untuk membaca, anak diminta untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Atau misalkan karena hal sesuatu, ayo dibersihkan taman, ayo dibersihkan kamar mandi, ayo dibersihkan lapangan, dan seterusnya. Ini apakah bisa atau dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ini nanti menjadi dasar kita berjalan. Ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Itu tergantung siapa kita, bagaimana menyampaikan keluar. Kalau tidak diberi hukuman, yang diberi penghargaan, rewards and punishment, seperti itu. Apakah dengan memberikan penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi anak? Ibu, bisa. Mayoritas bisa nih. Iya, nanti kita lihat bagaimana pemandangan, bagaimana cara pandang kita melihat penghargaan itu. Kadang-kadang seperti itu, secara instan mungkin bisa penghargaan menjadi motivasi, terjadi kompetisi di masyarakat, di murid-murid kita, dan akhirnya bisa meningkatkan motivasi. Tapi kemudian dipertanyakan, kalau tiap saat diberi penghargaan ada rasa jenuh enggak ya? Kalau jenuh, nanti esensi dari motivasinya bisa kita ambil enggak ya? Nah ini nanti kita dialektika, kita renungkan bersama, kita refleksikan di akhir. Saya akan meloncat ke sini dulu, beta konsep. Mohon maaf, ini beta konsep yang akan kita sampaikan ke Bapak Ibu. Ya, di kurikulum merdeka sangat penting menyampaikan beta konsep kalau berpikir kita untuk membawa anak kita, menuntun murid-murid kita menuju ke cita-cita yang menuju ke tujuan pembelajaran kita. Beta konsepnya adalah disiplin positif yang akan kita lihat, yang akan kita sorot, yang akan kita bedah dengan pisau analisis teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ini nanti akan kita pecahkan di situ. Secara umum nanti akan ada alur berpikir sampai nanti menyimpulkan dari pertanyaan
itu apakah kita tetap kekeh setuju dan tidak setuju seperti itu. Kita mulai dari yang pertama tentang ilusi. Ada 3 ilusi yang selama ini menjadi pemahaman kita. Yang pertama, guru mengontrol murid. Selama ini menjadi pegangan kita. Ketika kita di kelas, mau tidak mau kita akan mengontrol siswa kita, mengontrol murid kita. Karepku ini belum kalian harus ngikut. Masih wonten hal seperti itu betul gitu, Bapak. Semuanya ketika kita di kelas masih. Kadang-kadang secara tidak sengaja kita menyampaikan hasrat kita, kepingin meluruskan anak kita yang kita anggap belok itu, ya seperti itu. Kita mengontrol murid kita. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, apakah ini dapat menguatkan karakter? Bisa ya, bisa tidak. Nanti kita bedah ini saja. Yang kedua, semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Anak kita kuatkan dengan hal positif, salah satunya penghargaan. Apakah itu nanti bisa bermanfaat dan seterusnya. Yang ketiga adalah tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini secara tidak sengaja kita, mohon maaf, kita lakukan. Orang yang dewasa kemudian hak untuk memaksa anak-anak kita dengan dalih kita lebih berpengalaman, kita lebih sepuh, kita lebih senior, kita lebih tahu, kita lebih makan asam garam, sehingga kita memiliki hak untuk memaksa anak itu sesuai dengan keinginan kita. Saya coba bantukan dengan, belum saya buka. Oh sudah. Ini biar saya juga tidak salah menyampaikan Bapak Ibu. Yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya memang kita tidak dapat memaksa murid itu untuk berbuat sesuai keinginan kita, karena hampir semuanya itu mempunyai bakat, minat, tujuan serta esensi untuk ada di sini. Kadang-kadang mereka mau pun ketika kita mengontrol siswa, kadang-kadang mereka mau mengikuti apa yang kita sarankan itu dengan alasan yang lain. Misalnya apa? Takut untuk dihukum, takut untuk dikasih nilai jelek. Jadi mereka secara tanda kutip terpaksa ngikut apa yang kita kontrolkan. Aku tak nganut dengan Pak Dedi, aku khawatirnya di BJR, khawatirnya nanti dikasih tugas ini. Makanya dia, jadi ini semua Bapak Ibu semuanya. Mereka ngikut kita kontrol mereka, tetapi semu sebut. Kemudian tentang ilusi bahwa semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Mungkin dalam jangka waktu tertentu ini efektif, jangka pendek ini efektif penguatan positif itu. Salah satunya adalah penghargaan. Ketika penghargaan akan sering kita lakukan, memberikan penghargaan, memberikan hadiah, esensi motivasi kepada siswa ini akan berkurang. Mereka jenuh, mononet. Dan hasilnya kepatuhan mereka, kedisiplinan mereka akan menjadi semu. Mereka akan nganut, mereka akan terkontrol, mereka akan ngikut, tetapi tujuan utamanya bukan nilai positif. Tujuan utamanya adalah mendapatkan imbalan. Misalnya, si hadiah nanti nilai sekian dapat 100.000. Kalau kolom mungkin tidak masalah. Tetapi ketika itu dalam waktu yang sering, intensitasnya sering,
lakukan berulang-ulang, ini esensinya akan berkurang. Kemudian yang ketiga tentang kritik dan membuat orang bersalah. Ini kadang-kadang membuat bingung kita. Kritik itu penting, tetapi ketika membuat orang itu merasa bersalah, itu akan dampak mentalnya yang akan terkena, dampak psikologis dari murid kita. Padahal mereka harusnya psikologi mereka yang harus kita kuatkan. Terus bagaimana? Jangan sampai membuat mereka bersalah, tapi tuntun mereka untuk mencari di mana letak kesalahannya. Nanti akan kita bahas di materi Pak Sidik tentang restitusi. Bagaimana menuntun anak untuk menemukan kembali iki loh sebenarnya salahku nih. Jadi anak itu bisa menyadari bahwa oh ini salah. Dan ini nanti akan menjadi dorongan dari dalam intrinsik mereka untuk kembali ke jalan yang menurut kita jalan yang benar itu nanti. Seperti itu. Poinnya kita sebagai guru, pengajar, sebagai pembimbing adalah menuntun. Yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul. Orang dewasa itu mempunyai tanggung jawab untuk membawa murid-murid kita menuju nilai-nilai positif. Nanti akan saya kembangkan nilai positif apa yang harus dituntun itu tadi. Nah, harus kita temukan kembali bagaimana treatment cara yang efektif dan efisien dengan tidak memaksa itu tadi, dengan tidak memaksa dalam sehingga tujuan jangka panjangnya bisa tercapai. Nanti akan kita sampaikan alternatif bagaimana baiknya ke depan ketika kita memanajemen, mengatur konflik yang ada di kelas, yang ada di lingkungan sekolah, sehingga kembali lagi kodrat Allah dan kodrat zaman anak ini kita bawa dengan tetap mengedepankan kebudayaan yang akhirnya menjadi buah yang manis. Sebagai tujuannya adalah masa depan anak itu menjadi merdeka, bahagia, dapat melaksanakan atau memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri. Saya akan kembali ke peta konsepnya. Ini secara garis besar sebenarnya hanya sini. Saya hanya akan banyak bicara di sini. Yang pertama, untuk menjawab bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Esensi itu sebenarnya yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu punya satu suatu, kalau anak saya itu biasanya punya mainan yang sangat dia sukai. Si Aye itu punya mobil-mobilan kecil, jeep itu yang kemana-mana dibawa. Panjenengan juga sama, misalnya ada satu benda, kemudian panjenengan pegang secara erat, kemudian ada orang lain yang merayu panjenengan, meminta panjenengan untuk melepas itu. Ini kalau analog yang digunakan teori kontrol adalah dengan menggunakan kertas yang di tangan, kemudian teman Anda merayu Anda untuk melepaskan. Kira-kira Anda akan melepaskannya atau enggak? Ini akan berbeda nanti pandangannya. Perspektif masing-masing berbeda. Ada yang melepasnya, ada yang tidak. Wah, ini berat, jangan.
ini nggak apa-apa, kita kolaboratif sama-sama. Kalau mau konsolnya asik ini menyelesaikannya. Ada yang membaginya separuh-separuh, tak kasih informasi sedikit-sedikit. Tetapi akan lebih banyak secara riset ini sudah akan lebih banyak mereka akan mempertahankan itu karena ini merupakan fitrah manusia. Apa yang sudah kita miliki, yang kita anggap penting akan kita bawa sampai kemanapun, pertahankan sampai kemanapun. Jarang banget yang mau sharing. Ini fitrah manusia yang kemudian dikembangkan dalam teori ini untuk mengambil kesimpulan bahwa yang bisa kontrol diri kita ya kita sendiri. Jadi sedikit demi sedikit paradigma kita bisa kontrol siswa, kita bisa kontrol murid, kita bisa kontrol anak-anak dikurangi. Paradigmanya itu dengan bagaimana? Dengan disiplin. Disiplin dengan budaya belajar kontrol diri sendiri. Mari tuntun anak kita maunya seperti ini. Mohon maaf, ini teori. Nanti di lapangan silakan panjenengan kita, saya sendiri juga mengakomodasinya agak kreatif, kita sesuaikan. Seperti itu. Semakin hari Bapak Ibu semuanya akan semakin pandai untuk menggunakan itu. Tetapi paling tidak paradigma itu harus segera kita eliminir, kita kurangi sedikit demi sedikit. Kontrol diri anak. Yang kedua, kita menggunakan teori ini menggunakan bahwa semua perilaku guru, perilaku siswa, murid, perilaku teman itu pasti punya tujuan. Pasti. Tujuannya apa? Itu pasti ada. Siswa murid kita pun sama. Nah, bersama kita tuntun bareng-bareng, kita ubah, kita bawa tujuan ini lebih bermakna, tujuan anak-anak lebih dari dalam, bukan dari luar, bukan hanya angan-angan saja. Kowe kudune ngene, kowe yo iki, esuk bijimu kayak gini. Enggak, esensinya kita kembalikan ke masing-masing murid. Aku tak belajar tentang ekonomi kreatif di IPS misalnya, supaya nanti ketika lulus bisa mencari penghasilan dari ekonominya. Bu Sri Kuwati misalkan anak-anak, wah aku tak belajar membuat brownies, nanti kalau sudah lulus bisa berjualan brownies misalnya, seperti itu. Esensi itulah yang sekarang harus kita tingkatkan. Teori motivasinya kembali ke intrinsiknya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengedepankan dalam menyelesaikan masalah, manajemen konflik adalah berpikir menang dan menang, win-win solution. Tujuan pembelajaran, tujuan pembimbingan kita oke, anak-anak juga sudah mendapatkan esensi dari pembimbingan kita. Mohon maaf, kadang-kadang dalam kita menyelesaikan masalah di kelas ataupun bimbingan di BK misalkan ada masalah, kadang-kadang tanda kutip menguntungkan salah satu pihak yang lain merasa masih, aduh, saya kok dirugikan ya, saya kok posisi saya kurang baik ya, dan seterusnya. Sulit. Ini sangat sulit. Win-win solution itu sangat sulit karena kembali lagi, merasa menang dan menang itu relatif, merasa cukup dan cukup itu relatif. Ono sing wis dikai akeh tapi kurang, ono sing dikasih biasa saja tapi cukup. Beberapa kasus seperti itu, satu pihak, wah aku dirugikan ya, kok gini-gini. Tapi minimal kita paradigma kita, niatan kita sudah kita luruskan untuk menyelesaikan konflik itu dalam win-win solution. Nah, teori ini mendasarkan bahwa guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 bisa membuat rasa bersalah, 3 menjadi teman, 4
4 menjadi pemantau, dan 5 menjadi manajer. Di lain hari nanti akan kita diskusikan bersama. Nanti materi akan kami share di grup untuk kita pelajari karena ini panjang nanti. Bapak Ibu juga bisa merefleksikan di rumah nanti berkaca. Biasanya saya di depan anak-anak ataupun ketika menyelesaikan masalah atau pas di depan anak itu posisi saya di mana ya? Apakah masih menjadi pembuku tiap hari ngasih hukuman ke anak gara-gara PR ditambahi dikalikan sekian kali dan seterusnya, atau masih membuat rasa bersalah tiap hari nyindir sama sini anak awak ini si A, si B, si C seperti itu, atau menjadi teman selama ini memberikan keleluasaan anak-anak kita untuk curhat, untuk memberikan masukan dan seterusnya, atau hanya menjadi pemantau, kita pantau, kita kasih solusi dan seterusnya, atau menjadi manajer, kita menjabat menjadi anak tersebut kemudian memberikan alternatif pemecahan masalah. Dengan itu dasarnya. Kemudian ada satu ini nggak kelihatan. Ada satu tips lagi. Nanti segitiga restitusi ya. Ya, segitiga restitusi ini bagaimana menuntun anak untuk tadi menemukan kesalahannya. Kan kita tidak boleh nanti Bapak Ibu semuanya menjudgment anak kan bersalah karena ini. Biarkan anak mencari kesalahannya sendiri yang kemudian mereposisi mereka ke hal yang positif itu. Nanti ada di segitiga restitusi Pak Sidik insya Allah akan memberikan sedikit gambaran itu. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya sebelum nanti ke segitiga restitusi adalah realitas atau kebutuhan seperti di awal tadi, siswa-siswi kita, murid-murid kita, dan kita sendiri itu ketika melakukan kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar itu pasti punya tujuan masing-masing. Saya Pak Sidik di sini tujuannya mendiseminasikan hasil apa yang sudah kita dapatkan. Bapak Ibu guru di sini duduk mendengarkan juga mempunyai tujuan, ingin mengetahui hal-hal tentang disiplin positif. Demikian pula ketika anak datang ke sekolah tiap pagi, masing-masing itu pasti punya tujuan sendiri-sendiri. Anak melakukan sesuatu itu pasti dengan tujuannya sendiri-sendiri. Karena itu merupakan fitrah kita manusia. Kita melakukan hal sesuatu dengan apa yang menjadi kebutuhan. Secara garis besar ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan ketika kita dalam komunitas, kemudian kasih sayang dan rasa diterima ini sangat penting bagi kita, mempengaruhi jiwa kita untuk mendapatkan kasih sayang dari lingkungan, apalagi murid-murid kita yang masih dalam taraf pencarian jati diri, kasih sayang dan rasa diterima di komunitasnya sangat tinggi. Ini peluang kita untuk mengarahkan, menuntun lagi. Kemudian kesenangan, kadang-kadang kita melihat siswa-siswi kita, murid-murid kita kok senangannya mau sing seneng turu ya, senangannya hidup, ono sing sering ngomong ya senangannya hidup, ono sing sering nongkrong di depan situ nyari bapak ibu guru ya kesenangannya seperti itu. Tinggal kita mengarahkan, menuntun menuju ke hal yang positif. Yang terakhir ini kebebasan yang paling banyak di umur-umur belasan tahun ini, kebebasan. Selalu pengen bebas, tidak mau dikekang dengan aturan ini, aturan itu. Dikagak ini iki lho tak tertib, iki lho aturannya, ini lho normalnya, tetap kaya menunggu. Yes, memang bakatnya seperti itu. Di mana kita menuntut mereka menuju ke masing-masing. Dalam disiplin positif teori kontrol, Dr. William Glasser ini sebenarnya berpusat pada 1, 2, 3, 4
hal ini. Yang pertama, disiplin diri yang dari masing-masing murid, kemudian motivasi yang ada di masing-masing murid, yang kemudian kita cantolkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang nanti bisa ditunjukkan di keyakinan kelas. Kemudian posisi kita sebagai penuntut tadi bisa lewat 5 posisi kontrol. Kalau ada konflik, bagaimana jalan keluarnya? Segitiga restitusi. Dasar pelaksanaan kegiatan apa? 5 kegiatan dasar manusia. 2 menit lagi saya. Ini yang terakhir, bagaimana kita bisa mungkin yang bisa saya tawarkan ke Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana membuat budaya positif bersama-sama. Tahapannya bagaimana? Budaya positif akan terwujud dalam lingkungan yang lebih luas, masyarakat sekolah sampai nanti masyarakat sesungguhnya. Tentunya dimulai dari mewujudkan lingkungan positif terlebih dahulu. Kalau lingkungannya sudah positif, budayanya menjadi positif. Paradigma pengajarnya diubah positif, paradigma muridnya juga menjadi positif. Dari lingkungan yang positif kita wujudkan di kelas masing-masing. Kita sebagai pembimbing di kelas masing-masing, Bapak Ibu guru wali kelas, Bapak Ibu guru mapel, ini bisa mewujudkan keyakinan kelas. Kita wujudkan, kita brainwashing anak-anak kita untuk kembali ke keyakinan kelas. Di keyakinan kelas inilah bisa kita masukkan nilai-nilai positif universal tadi. Positif misalkan dengan keyakinan Islam religiusnya kita masukkan dalam keyakinan kelas. Atau mungkin di kurikulum 13 profil pelajar Pancasila dan 6 itu kita pushkan kita suntikkan dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita bentuk dari awal, peraturan kelas. Peraturan kelas kita gunakan untuk membentuk keyakinan itu. Bagaimana pembuatan peraturan kelas? Mari kita ajak anak-anak kita untuk ngobrol bareng, diskusi bareng, merefleksikan selama ini yang mereka butuhkan apa. Kelas yang bersih Pak, misalnya kelas yang bersih, ya oke, kita buat kelas yang bersih. Terus piye supaya kelasnya bersih? Utamakan mereka yang aktif. Biasanya seperti itu. Wah ini tuh harusnya dibuat tiket Pak. Oke, tiket. Kalau dari mereka nanti motivasi intrinsiknya akan keluar. Motivasi intrinsiknya keluar, maka akan ada apa namanya semangat untuk melanjutkan. Tugas kita hanya menuntun, fasilitator, bukan membentuk itu tadi, bukan mengontrol mereka. Oke, kita mulai dari membuat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nanti bisa dibuat misalkan poster MMT dan seterusnya ditampang di sini. Ini loh MOU kita, Pak Ibu guru dengan siswa. Kemudian nanti sampai sekolah lingkungan positif. Ini nanti tugas Bapak Ibu manajemen sekolah yang akan membawa kita bareng-bareng. Kalau sudah budaya positif, oke. Secara garis besar seperti itu. Mungkin tak bersih teori, betul. Kami pun baru belajar sedikit demi sedikit. Wah, udah melakukan, alhamdulillah. Mari kita rembuk, kita growing, kita tumbuhkan kembali seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti akan disambung dengan Pak Masitip khusus ke restitusi dan sebagainya. Sementara itu dulu akan dilanjutkan oleh Pak Sri Marsiti. Terima kasih. Pak Ringo ngantuk.
Nyuwun sewu, ini karena batas penilaian kita itu minimal 1 jam. Mohon bersabar ya Bapak Ibu ya, untuk menggugurkan kewajiban saya untuk menaati waktunya. 1 jam, saya ya 1 jam. Nanti untuk sholat zuhurnya, mohon maaf nanti kita berjamaah bareng-bareng saja karena insya Allah juga dapat keringanan kalau kegiatan seperti ini. Ini salah satu tolabul ilmi. Kalau dalam hadis itu tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Salah satu kewajiban kita itu menuntut ilmu. Dari mana? Minal mahdi ilal lahdi, dari dunia sampai mati. Sebelum saya melanjutkan, ini ada salam guru penggerak. Nanti kalau saya berikan aba-aba salam guru penggerak, maka kepalkan tangannya bergerak, tergerak, menggerakkan. Gitu ya Pak Kris ya. Nanti tambahi guru bergerak Indonesia Maju. Itu dulu. Saya pengen mendengar suaranya Bapak Ibu guru semuanya. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Lagi. Biar lebih. Ini Bu Indah yang ngantor saja ini. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dalam platform Merdeka Mengajar ini salah satunya adalah mengantarkan individu-individu kita menjadi bibit-bibit yang unggul. Sekolah itu ibaratnya ladang dan guru itu adalah petaninya. Kalau yang kita tanam jagung, maka kita tidak bisa kok pengen panen dan tumbuh berkembang dengan subur itu padi. Dan apa yang kita tanam itu kacang, nanti ya yang tumbuh itu ya kacang, bukan tumbuh yang lainnya. Tidak seperti lagu tak tandur pari, tukule sudah lagi. Nah itu hanya lagu yang diterapkan dalam proses pembelajaran, tidak seperti itu. Sebelum ke segitiga restitusi, maka saya akan mengawali dulu dengan 5 posisi kontrol dalam kita itu menyelesaikan setiap masalah dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Nanti kita akan belajar bareng-bareng bagaimana ini kita terapkan agar siswa ini bisa berkembang secara maksimal dan bisa merdeka. Iya, 5 posisi kontrol. Seperti yang disampaikan Pak Dedi tadi bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol secara utuh siswa-siswa kita, karena nilai intrinsik itu jauh lebih kuat daripada nilai ekstrinsik. Yang kita tanamkan selama ini nilai-nilai ekstrinsiknya, padahal itu yang pengaruhnya lebih sedikit. Jadi posisi yang pertama adalah penghukum. Ini Mas Revan rasa tersinggung. Aku barang ya rasa tersinggung. Yang sering menghukum ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini biasanya seperti itu. Nadanya tinggi. Dengan pematik pertanyaan seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu. Yang terakhir selesai. Dan ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa memantik
Menghukum biasanya dengan nada tinggi, bahasa tubuh, nyun sewu, matanya melotot, jarinya kadang kayak piala, anggrek, sosok ya nuding, biar anak-anak itu pada takut. Dan ini ternyata menurut penelitian Bapak Ibu semuanya, kalau kita itu memposisikan sebagai penghukum, kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam. Ini bahayanya di masa yang akan datang. Mungkin dulu kita juga sering ketika kita menjadi murid nyeritaknya gurunya. Yang diceritakan itu guru-guru segala. Oke, betul Bapak Ibu. Memorinya ya terekam itu guru yang tergalak. Dan itu bisa memicu sifat agresif anak. Bahayanya ketika kita menjadi seorang penghukum. Kita lanjutkan. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara dengan lembut, membuat rasa bersalah. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan anak ini merasa bersalah. Didunungke, Mas, kalau kamu itu terlambat, Bapak Ibu guru itu sangat kecewa. Engko nek Bapak Ibu guru dimarahi Pak Kepala Sekolah, apa kowe nama sakti aku? Ini contohnya. Salah satunya seperti itu. Nah, kalau kita membuat merasa bersalah, maka apa yang kita lakukan? Nadane yo rodok memelas, halus, rodok disedih-sedihke dengan bahasa tubuh yang agak akrab dengan anak. Jadi ini semuanya teori ya Bapak Ibu ya. Teori. Ini kita pelajari bareng-bareng agar kita itu nanti bisa mengambil teori ini kita terapkan pada keseharian kita. Tadi sudah saya contohkan, contohnya ini di slide saya, Adi ini namanya, bukan Pak Adi loh ya. Sana di tengah Pak Adi yang sudah jempol 5 oleh Pak Adi. Kamu ingin bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Nah, ini salah satu kalimat-kalimat ini kadang juga kita munculkan ketika kita itu menangani anak-anak kita. Hasilnya bagaimana? Kalau kita itu memposisikan menjadi orang yang membuat perasaan bersalah, ini kadang kalau kita itu tidak konsisten, maka anak ini memberikan justifikasi kepada kita, gurunya itu mengecewakan karena gagal dan tidak sanggup membahagiakan si anak ini tadi. Merasa bersedih, kadang tuh terus merasa sedihnya ini berpanjangan. Dan ini mungkin juga mempunyai dampak yang kurang positif juga terhadap anak. Murid bisa tertekan dan tiba-tiba anak ini kalau sudah tertekan ini juga meletus. Kadang meletus, jadi ada puncak gunung es ketika kita sentuh sedikit saja marahnya bisa meledak-ledak. Kelemahan dan kelebihan. Kemudian posisi yang ketiga, posisi guru ini memposisikan sebagai teman. Jadi karena sebagai teman, maka kita memposisikan sama dengan anak. Kita buka hati kita agar anak ini bisa berhubungan dengan baik dan bisa kita stimulus dengan job atau guyon-guyon yang sedikit bisa membangun ke arah
keakraban itu tadi. Kalau kita sebagai teman, maka yuk kita ramah, akrab, juk, ada bercandanya dan bahasa tubuhnya ini akrab. Matanya tidak terlalu melotot. Jadi salah satu contohnya ini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji loh dengan Bapak, kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa kan gitu. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini memang anak yang hebat, ya seperti itu. Jadi kita membangun kesetaraan dalam membangun komunikasi pada anak. Bisa berdampak positif juga dan berdampak negatif yang luar biasa. Kemudian posisi yang keempat, ini adalah posisi pemantau. Pemantau ini hanya mengawasi. Jadi kita hanya mengawasi si anak, hanya kita menunjukkan, Mas, kok terlambat? Peraturannya apa? Nah, ini hanya pemantau. Pemantau ini sering mengandalkan perhitungan. Jadi kalau jam terlambat berapa menit, sudah berjalan pelajarannya berapa menit, dan lain sebagainya. Jadi pemantau ini berawal dari teori yang stimulus dan respon. Jadi kalau sebab akibat, kalau seperti ini akan berakibat seperti ini. Dari stimulus A maka responnya akan kembali ke A atau sebaliknya. Jadi ini menurut tanggung jawab kita sebagai orang yang dewasa di sekitar anak-anak agar tanggung jawab dalam mengontrol anak ini bisa terkendalikan. Dalam posisi pemantau ini gambarkan bahwa suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Ini anak juga tidak terlalu akrab, juga tidak terbuka kepada si anak. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah misalnya. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan seperti pada penghukum tadi. Ini pemantau ini derajatnya agak lebih rendah lagi dari penghukum. Nah, penghukum tadi dengan mata yang dengan mimik yang keras. Kalau pemantau ini datar, tapi dengan data dan pemantauan yang ketat. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas kalau misalnya ada konsekuensinya. Jadi stimulus responnya, misalnya terlambat, maka kamu tahu hukumannya apa? Tahu Bu, harus mengerjakan tugas setelah pelajaran selesai, misalnya seperti itu. Jadi ada stimulus responnya kalau pemantau. Nah, kemudian yang diharapkan dari Bapak Ibu semua, ini 5 posisi kontrol ini adalah posisi manajer. Tidak penghukum, satu ketika boleh. Tidak pemantau, satu ketika juga boleh. Namun yang diharapkan adalah posisi manajer ini. Bagaimana posisi manajer? Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya caranya murid diajak untuk menganalisa. Jadi memang kalau tingkatan SMP ini saya yakin sudah bisa. Anak itu diajak menganalisa kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Nah ini penekanannya
murid ini membuat konsekuensi dari apa yang sudah dilanggar dari peraturan atau keyakinannya. Jadi dapat nanti dari hasil konsekuensi ini akan memperbaiki kesalahan itu. Nah, bagaimana menjadi manajer? Maka kalau tadi dibahasakan Pak Dedi sebelum kita itu mengajar, kita kalau bahasa sekarang ini peraturan kelas misalnya atau peraturan sekolah, maka peraturan ini kita ubah menjadi keyakinan. Aturan kita ubah menjadi keyakinan. Sesuatu kalau sudah menjadi keyakinan, maka akan menjadi brainstorming, mencuci otak anak-anak agar ini bisa ditaati secara bersama-sama. Kita tekankan pada posisi manajer ini, guru akan menjadi pemberi stimulus. Jadi ditunjukkan anak ini bagaimana kesalahannya. Orang langsung kurang telat. Maka kalau posisi manajer, anak ini kita ajak diskusi. Mas, kok telat mas? Iya Pak. Kadang saya pernah dulu marah-marah menghukum anak terlambat, sering kali terlambat. Setelah saya home visit, ternyata di rumah itu kalau dia malam itu namanya Siti Solehah, kalau Bapak Ibu masih ingat, baru 2 tahun yang lulus, 2 tahun yang lalu lulus, membantu ibunya jualan di pasar bagus. Nah itulah, jadi kelebihannya manajer ini, anak-anak akan kita posisikan menjadi tujuannya nanti anaknya akan menjadi pribadi yang mandiri, mereka bertanggung jawab terhadap perilaku dan sikapnya. Jadi oke lah, kamu kalau malam membantu ibu kamu, ini kan di dalam keyakinan sekolahan bahwa peraturan sekolahan masuk pukul 7. Maka anak kita tunjukkan, lah sih. Kalau contohnya ini Siti Solehah, kakak saya ingat betul karena sore kali telat. Ternyata setelah saya home visit itu, kalau malam pulang jam 3 baru tidur setelah subuh. Ini kan juga kalau kita memposisikan pembuka, maka tidak akan menyelesaikan masalahnya. Ini kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, maka ini akan kita tindak lanjuti, ada stimulus responnya. Jadi itu Bapak Ibu, ini ya teori ini memang ya inilah teori. Kita mau posisi di mana, saya yakin Bapak Ibu semuanya secara dewasa akan, oh aku kudu nih posisi ini, di kasus ini. Jadi ketika sholat kok tidak sholat, maka keyakinannya apa kita ingatkan. Anak muda ternyata ya. Jadi kalau saya berikan contoh itu ketika pada saat sholat, karena keyakinan bersama itu ketika sholat saya jemput di kelas, jalan jongkok dari kelas, maka ketika anak-anak ini saya jemput di kelas, saya ingat gak konsekuensinya apa? Jalan jongkok Pak, silakan. Anak juga tidak marah. Tujuannya apa? Biar kakimu kuat untuk melangkah ke masjid. Nah, itu salah satu trik saya. Mungkin Bapak Ibu lebih pintar lah
saya itu kan pengalaman mengajarnya juga masih sedikit. Baik Ibu, itu segitiga restitusi yang bisa saya aturkan. Saya itu memang rekor berbicara megang mic seperti Pak Dedi itu saya sangat kalah dengan Pak Dedi. Nah, ini segitiga restitusi ini posisi kita bagaimana menyelesaikan tadi. Jadi ketika terjadi sesuatu hal, maka bagian yang pertama segitiga yang paling dasar itu adalah bertujuan mengidentifikasi anak. Jadi kalau kita mengidentifikasi, maka yang pertama itu adalah menstabilkan identitasnya dulu. Jadi ketika anak itu membuat kesalahan atau melanggar keyakinan, peraturan misalnya, maka kita bisa memantik dengan memantik pertanyaan seperti ini. Kita identifikasi dulu. Iya mas, pancen berbuat salah itu manusiawi. Dengan kita itu membuat seperti ini, maka anak ini akan tidak merasa bersalah terlebih dahulu. Dan manusia ini bersalah itu. Kau ngerti hadisnya orang anak batu minal iman. Itu ya Pak Ustaz. Al insanu ma'al khotok wa nasyan. Jadi Pak Askari terus foto-fotonya juga gitu. Dengan Pak Ustaz ada nanti macam-macam ini. Kita stabilkan dulu. Setelah itu proses yang kedua menurut segitiga restitusi ini adalah kita validasi. Baru kita stabilkan, kita validasi. Biar validasinya. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Jadi misalnya anak itu jam 7:15 kok wis tekan, maka untuk memvalidasinya alasannya apa kok jam 7:15 lagi tekan sekolah. Ini salah satu untuk memvalidasi. Dan segitiga yang ketiga, maka kita akan menanyakan keyakinannya. Jadi peraturan yang dilanggar itu apa? Baru nanti kita diskusikan konsekuensinya. Nah, melanggar itu apa? Seperti tadi yang saya contohkan, saya punya keyakinan dengan anak-anak. Ketika sholat itu saya jemput di kelas, maka jalan jongkok dari kelas. Kita validasi, stabilkan, validasi, dan tanyakan keyakinan yang salah itu apa. Baru kita memberikan konsekuensinya. Apa yang kita percaya, misalnya tadi kita percaya di kelas, misalnya kalau membuang sampah di kelas, maka konsekuensinya jajak ke sekolah. Tentunya seperti itu. Itu teori bagaimana kita memberi solusi dan memecahkan masalah dari segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol yang harus kita posisikan kita sebagai orang dewasa dalam merdeka mengajar. Sebelumnya nanti ada pertanyaan, monggo kami buka 1-2 pertanyaan. Kalau bisa nanti kita jawab, dan kalau kita tidak bisa menjawab, kita kolaborasikan bersama-sama mencari jawaban yang paling baik. Dari saya mungkin itu, banyak salahnya kami mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu dalam rangka ini mensukseskan CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Yang saya berharap ada CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten ini
sudah proses penjaringan pendaftaran, karena salah satu paradigma pendidikan di abad 21 ini ya Pak. Abad 21 ini salah satunya adalah merdeka belajar. Salah satu program pemerintah adalah guru penggerak. Sing ora melu guru penggerak ya nanti akan terpinggirkan oleh persaingan zaman. Nah, Pak Dedi dulu diiming-imingi kalau lulus guru penggerak seperti Pak Kris ini punya golden ticket untuk menjadi kepala sekolah. Nah, ini Pak Kris ini mungkin tinggal nunggu SK. Ya, Pak Kris. Semoga ini Pak Kris ini ya get gage itu jadi kepala sekolah. Mungkin Pak Dedi ini ya patut jadi kepala sekolah. Nah, saya ini potongannya selain proses tadi, mungkin saya tidak akan memanfaatkan golden ticket di mungkin di masanya. Tapi kita tidak tahu perkembangan zaman bagaimana. Kalau Pak Revan masih muda, Bu Erika, Bu Aida, Bu Indah dan lain sebagainya, ini tidak untuk PNS atau non PNS, semua punya peluang yang sama. Siapa tahu dari guru penggerak kalau misalnya masih BTT langsung diangkat jadi PNS, jadi tidak tahu di perkembangan zaman bagaimana. Terima kasih dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak menjalankan. Dari apa yang dipaparkan oleh kedua CGP dalam melaksanakan PGP 7 Kabupaten Klaten, pertama kali saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat beliau berdua yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif, utamanya pada sertifikat restitusi dan tadi juga ditulis tentang kalau menurut saya kesepakatan kelas. Nah, terus sekarang sudah menjadi keyakinan kelas, karena yang namanya keyakinan kelas itu harus diyakini. Ini mas beliau berdua saya cocok dengan apa yang panjenengan paparkan, yang perlu kita yang menjadi penekanan saya. Memang aturan itu perlu, tetapi yang namanya aturan itu pasti mengandung konsekuensi. Contoh saja di sekolah kita ada aturan dan pasti di belakangnya mengandung sekolah. Nah, harapan itulah yang di sertifikat restitusi itu perlu kita kurangi. Ya meskipun ini teori, tapi kalau kita terapkan juga akan lebih baik. Dengan upaya apa? Dengan upaya agar semua bapak ibu guru itu membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu artinya di dalam kelompok itu membuat kesepakatan apa, dan jika nanti ada yang melakukan atau melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan itu ada konsekuensi dan tidak terpengaruh dengan yang namanya skorsing aturan. Harapannya juga di dalam sertifikat restitusi ini nanti kita akan lebih banyak mengoptimalkan guru sebagai konselor. Sekarang guru lebih dari konselor akan menjadi yang namanya rekan atau nanti dengan kegiatannya yang namanya coaching, di mana anak yang tadi sudah disampaikan CGP berdua, anak SMP ini sudah mampu menganalisa apa yang menjadi latar belakang dari ketidaksesuaian perilaku antara murid dengan apa yang menjadi peraturan sekolah. Nah, di dalam coaching ini anak diharapkan kalau sekolah sudah menyediakan tempat, bahwa anak yang datang ke situ, anak yang konsultasi ke situ bukan sebagai anak yang terhukum, atau anak yang selalu melanggar aturan, tetapi anak itu berkunjung ke satu ruangan yang dipakai untuk tempat coaching klinik, akan mengutarakan
mampu menuntun murid lebih memahami perkembangan guru. Sekali lagi apresiasi yang tinggi-tingginya buat panjenengan berdua, masih terus, jangan kendor. Ini bukan parpol, masih terus pantang untuk sampai nanti dilantik oleh Mas Menteri menjadi GP. Saya sangat percaya sekali bahwa menjadi GP sangat yang bermanfaat bagi kita, di mana kita yang bekerja memilih menjadi guru, kita juga selalu harus berpedoman bahwa belajar itu berumur hidup dari aliran sampai kuburan. Masih Indonesia bergerak, guru bergerak, Indonesia pasti maju. Salam dan bahagia. Matur. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti coaching ini di modul selanjutnya. Sedikit komen juga, terima kasih Bapak. Ini tanpa harus saya merefleksi, dan tidak hanya kita direfleksikan oleh Pak Kris Raso apa yang sudah kita laksanakan selama beberapa menit terakhir ini. Ya, lalu di garis bawahi bahwa semangat, motivasi, hero kita ketika kita sudah memiliki profesi menjadi guru yang kemudian harus mempunyai kewajiban menuntut murid menuju masa depannya, ya mau tidak mau kita harus itu belajar sepanjang hayat. Istilah sekarang mohon koreksi nanti kalau saya keliru lagi mengambil istilah sebagai pembelajar, seperti itu Bu Risma untuk diksinya, pembelajar gitu ya. Ya, pembelajar atau pembelajar? Pembelajar. Kemarin saya sempat buka di apa namanya istilah baru, pembelajar seperti itu. Ya, itu menjadi salah satu motivasi saya. Kalau tadi di sentil Pak Sitik, mungkin golden ticket menurut saya hanya suatu bonus, dan itu alur, mau tidak mau kita harus mentaati alur itu, mengikuti alur itu. Tetapi terus terang ketika saya kemarin memilih untuk mengikuti guru penggerak, salah satunya yaitu ingin belajar lebih dalam, karena saya mengakui saya jauh dari apa menjadi guru yang ideal. Saya selalu merasa kurang karena memang dasar saya tidak dari pendidikan dan seterusnya, dan itu menjadi motivasi. Kalau memang dapat golden ticket kemudian menjadi syarat untuk karir ke depan, alhamdulillah. Nanti juga ada di beberapa teman-teman yang lain yang punya motivasi yang lain, nanti takut, karena beberapa kemarin alasannya takut ikut guru penggerak itu khawatirnya kalau tiba-tiba langsung diberi itu apa namanya sekat. Dan kalau menurut kami ya masih panjang. Oke, sebelum ditutup mungkin ada masukan apa namanya dari Bapak Ibu semuanya sebelum kita selesaikan kegiatan siang hari ini. Kami buka dahulu, semoga nanti maksimal 3 apa namanya feedback dari Bapak Ibu semuanya. Kami buka, kami persilakan. Langsung malam ya. Terima kasih ini atas apa yang sebenarnya ya ilmu lah gitu ya. Ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya, karena kurikulum sekarang adalah kurikulum
kurikulum merdeka, maka hal-hal yang baru itu terus terang kalau saya ini ya sudah umur sehingga untuk belajar itu ya menyantol, maka saya terima kasih sekali. Nanti kalau ada hal-hal dari guru penggerak itu hal-hal yang baru dan hal-hal seperti itu harus kita kembangkan di sekolah, itu kami sangat berterima kasih sekali apabila itu ditularkan pada kita semua yang ada di sekolah, sehingga sekolah ini nanti untuk menuju apa yang diharapkan oleh kementerian itu bisa tercapai dan itu nanti bisa memajukan SMP 1 Jatimulyo. Terima kasih. Jim atau mohon duit. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo Pak. Ujian. Terima kasih waktu yang diberikan, bahwa ini yang kaitannya dengan tadi Mas Dedi bilang setiap manusia atau setiap jiwa punya potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Namun potensi itu dapat bermunculan kalau kita tuntun. Padahal kalau kita ingat bahwa potensi itu terpengaruh dengan lingkungan, maka lingkungan juga berpengaruh besar sekali terhadap potensi yang ada di anak tersebut atau siswa. Nah, solusinya bagaimana mengatasi supaya anak itu ya biar potensinya muncul dan lingkungannya juga mendukung, itu bagaimana? Ya, terima kasih Pak Budiana. Yang ketiga, yang terakhir mungkin. Oke, saya jawab dulu. Terima kasih. Yang pertama feedbacknya dari Bu Buin. Niatan kami berdua seperti itu Ibu. Doakan kami bisa merealisasikan ke depan untuk membagi meskipun sedikit apa yang sudah kami terima. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, komitmen kami berdua adalah ingin mengajak kawan-kawan semua bergandeng tangan, berkolaborasi untuk mencapai cita-cita sesuai yang tujuan pendidikan nasional. Karena mohon maaf ini mungkin sependek pengalaman saya, semakin kesini itu semangat pendidikan di Indonesia, terutama filsafat pendidikannya sudah mulai membelok, dan kita sebagai pembawa obor penerus Bapak Ibu semuanya ingin berkolaborasi untuk ke depan bersama-sama membawa pendidikan di Indonesia sesuai dengan tujuannya. Mungkin terbatas, tapi kami akan mengusahakan yang terbaik untuk pertama untuk SMP Negeri 1 Jatimulyo, kemudian untuk pendidikan secara umum. Kemudian yang kedua, terima kasih Bapak Budiana. Betul, memang sesuai dengan filosofi KHD, guru harus bisa menuntut potensi yang sudah ada. Anak-anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing, kodrat zamannya masing-masing. Bagaimana caranya supaya solusi terbaik, bagaimana supaya anak ini bisa mencapai tujuan cita-citanya masing-masing. Tadi Pak Budiana sudah memberikan salah satu solutif, yaitu lingkungan yang bagaimana. Kalau kita kembalikan pembahasan kita hampir 2 jam ini, ada lingkungan positif. Lingkungan positif itulah yang akan kita bentuk. Tugas kita adalah membentuk lingkungan yang positif, minimal lingkungan yang ada di sekolah. Lingkungan positif yang secara akademik maupun secara spiritual
yang positif salah satunya adalah dengan kebiasaan yang sudah kita lakukan dengan sholat duhur berjamaah, senyum sapa, salah, kedisiplinan positif. Yang kemudian ini dapat kita teruskan kemana loh, ke lingkungan yang lebih luas, ke masyarakat. Anak-anak akan mengimplementasikan dari proses pembelajaran yang ada di sekolah, kita dibawa menjadi ke lingkungan yang lebih luas. Seperti itu mungkin. Kemudian diharapkan endingnya bagaimana anak-anak yang sesuai yang sudah saya sampaikan di awal, endingnya adalah generasi penerus dari produk lingkungan kita Kesajat ini ketika kita dibawa ke lingkungan yang lebih luas, ini akan menjadi buah-buah dari proses pembelajaran yang ada di sekolah. Ketika di masyarakat yang mengimplementasikan lingkungan positif yang ada di sekolah menjadi lingkungan yang positif yang ada di masyarakat. Itu mungkin bahwa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wid. Ya memang saya dan Pak Dedi ini ingin bermanfaat maksimal untuk minimal di lingkungan Kesajat ini. Maka memang kita salah satu niat kita untuk lebih memberikan manfaat yang baik untuk SMP 1 Jatino, untuk yang Pak Budiono. Kenapa lingkungan pesantren itu sekarang laris? Karena memang lingkungan di pesantren itu saat ini juga baik untuk perkembangan anak-anak kita. SDIT, SMPIT itu kenapa laris? Karena memang lingkungannya di situ juga menciptakan lingkungan yang baik. Maka tidak mustahil kita orang-orang yang punya duit itu hanya janjinya gertuku lingkungan, Pak. Sekolah itu bayar mahal itu hanya tuku lingkungan. Insya Allah kalau kita menciptakan lingkungan di sini itu baik, saya yakin mereka yang akan berbondong-bondong ke Kesajat tanpa kita meminta, tanpa kita merayu-merayu lingkungan sekitar kita itu. Meskipun kita zonasi, saya yakin kalau kita itu menciptakan lingkungan yang berbudaya, berprestasi, berwawasan lingkungan, tapi memang betul-betul kita itu memberikan ini menumbuhkan karakter itu memang awalnya kadang kita paksa dulu, seperti sholat, budaya bersih, itu kita paksa dulu. Nanti dengan keterpaksaan ini lambat laun akan memberikan efek keyakinan itu tadi. Maka saya berharap Bapak Ibu semuanya, mungkin ini masih belum tahun ajaran baru. Saya berharap ketika masuk kelas itu jangan mengajar dulu. Kita buat keyakinan kelas. Seperti yang tadi kita uplek-uplek selama hampir 2 jam itu, kita keyakinan kelas masing-masing. Jadi mungkin saya dengan Pak Arifan itu akan berbeda. Dan itu nggak apa-apa. Berbeda akan memberikan warna yang tersendiri untuk kebaikan. Yang penting tujuannya itu. Jadi merdeka bukan berarti kita sak penake dhewe, tapi tetap pada rambu-rambu dan norma-norma yang berada di lingkungan itu sendiri. Saya kira itu Pak Dedi. Ya, masih ada Kak? Satu lagi sebelum nanti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, dan Bapak Dedi, Bapak Sidik selaku juru penggerak termasuk Mas Kris. Untuk di SMP 1 Jatino luar biasa, jadi guru penggerak sudah ada, calon-calon guru penggerak juga sudah ada, luar biasa. Jadi harapannya memang
SMP Negeri 1 Jatinong semuanya bisa bergerak. Terutama lingkungan yang positif, pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu penggerak juga untuk membantu istilahnya. Karena apa? Kita harus memiliki pemikiran membuat lingkungan ini positif, pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Maka dari itu jangan lagi ada pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah, Mas kayak jani sopo. Ya, mohon bantuannya Bapak Ibu Guru. Jadi biar semuanya bisa berjalan positif. Jadi Bapak Kepala tidak ada lagi pertanyaan untuk muridnya yang Joko jani sopo orang olahraga. Nah itu, jadi mohon bantuannya calon guru penggerak juga untuk menggerakkan teman-teman. Monggo Bapak Ibu, jangan sampai ada jam kosong. Nah inilah, kemarin saya juga di SMP 1 Muhammadiyah juga ada pertanyaan seperti itu, adakah jam kosong pada waktu pelajaran di sekolah Bapak Ibu? Jadi memang ditinggal, tidak ada gurunya. Jadi mohon bantuannya juga teman-teman. Mari perilaku positif ini kita tingkatkan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah kita sebaik-baiknya. Jadi mohon bantuannya dari calon guru penggerak untuk menggerakkan semua teman, kemudian hal-hal seperti itu tidak ada lagi. Semuanya sudah ada jadwalnya. Jadi yang saya khawatirkan itu lupa jadwal dan pura-pura tidak tahu jadwal. Jadi mohon kerjasamanya. Makanya Bapak, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya juga. Ini yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adik Rinto. Siap, insya Allah kita realisasikan bersama-sama. Kita berkolaborasi. Semuanya tidak hanya kami berdua dan Bapak Kristanto yang sebagai guru penggerak, tapi semuanya akan bergerak. Dari kita tergerak, insya Allah mulai besok pagi kita akan bergerak bersama-sama secara berkolaborasi. Saya kira endingnya sudah sangat tebal ditebalkan oleh Pak Adik Rinto. Mari bersama-sama ke depan kita bawa SMP Negeri 1 Jatinong ini menuju ke sekolah yang lebih baik, sekolah yang dicita-citakan sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita sepakati bersama. Itu saja dari kami. Untuk materi yang akan kami lampirkan, kami sampaikan di grup sekolah. Terima kasih. Selanjutnya nanti akan ditutup Pak Joko. Kami berdua mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau selama beberapa waktu kita sedikit minta waktu untuk mendengarkan kami. Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama bagikan semangat kita untuk kembali bergerak sesuai yang disampaikan oleh Pak Kadif Rinto. Mulai besok pagi kita bergerak untuk yang lebih baik. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Kristianto SPDB dan Bapak Sekretariat Sidik SPB. Dan mari kita akhiri kegiatan pada siang ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nyuwun ngapunten.